Voice of Indonesia. Ya. Dan saat ini mendengar kami punya program kolaborasi dengan teman-teman PPI Dunia dengan program Study Abroad Around the World. Dan saat ini sudah tersambung dengan saya, dengan Mas Muhammad Farhan selaku Ketua Badan Pengurus Cabang Kairouan ya, Tunisia. Ini semoga nggak salah sebut nih ya. Dan sudah ada Muhammad Farhan nih, Mas Muhammad Farhan yang sudah standby nih ya di Tunis nih. Kita sapa saja. Halo Mas Farhan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Dora. Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya juga baik nih di sini. Ini saya nyebutnya benar ya, Kairouan. Iya benar itu. Ini salah satu daerah di Tunis. Iya ini salah satu daerah di bagian negara Tunisia. Oke. Ini dekat dengan ibu kota Tunisia. Ya kurang lebih 3 jam perjalanan Oke. antara Kairouan dan Tunis. Lumayan ya, 3 jam tuh ke mana ya di sini ya? Ke Sukabumi ya, Jakarta Sukabumi apa Jakarta Cirebon kali ya? Jadi Mas Farhan tinggal di Kairouan ya. Untuk mengambil studi apa? Untuk mengambil studi fikih muqaran wal qanun atau fikih perbandingan mazhab dan hukum. Ya itu dia. Oke. Perbandingan mazhab dan hukum Islam ya. Iya, hukum Islam dan hukum internasional. Oke, jadi sekaligus hukum internasional. Dan sudah berapa lama tinggal di Kairouan? Ini semester berapa nih, Mas Farhan? Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke semester 6, semester Oke. akhir. Sud- Sudah 2 tahun Sudah kurang dua lebih. tahun kurang lebih ya, luar biasa. Dan eh, semester 6, oke sudah 2 tahun ya. Di sana nih di Tunis nih bahasa sehari-harinya bahasa Tunis atau bahasa Arab nih, Mas Farhan? Oh, untuk sehari-hari di lingkungan akademis Mm-mm. seperti kampus itu berbahasa Arab yang fushah atau yang resmi, tapi untuk bahasa pasaran atau di luar lingkungan akademis itu kita memakai bahasa lokal Tunis. Gimana? Jauh berbeda kah? Ya nggak jauh beda, tapi beda Nggak jauh beda tapi beda ya. Itu gimana tuh? Nggak jauh beda tapi beda. karena bahasa Tunisia itu kumpulan dari bahasa-bahasa yang sangat banyak seperti Perancis, Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Jadi ada bahasa Arabnya beberapa persen. Oke, menarik sekali ya. Berarti ada unsur-unsur bahasa Prancis, bahasa Mm. Arabnya ya. Jadi kaya ya bahasanya nih ya, bahasa Tunis ya. Susah nggak belajarnya Mas Farhan? Alhamdulillah sih untuk belajar tidak ada kesulitan Mm-mm, ya, mm-mm. kecuali ketika ditemukan istilah-istilah yang tidak tahu dalam bahasa Indonesianya apa gitu dalam pelajaran hukum-hukum. Menarik sekali nih. Mungkin bisa ceritain juga nih ke para pendengar kami nih, pendengar Voice of Indonesia. Untuk Mas Farhan sendiri ini gimana ceritanya akhirnya bisa mengambil studi di Tunisia nih? Oh iya, karena dulu waktu di sekolah Mm-mm. mengambil program internasional, jadi pra-universitas. Sebelum masuk ke universitas ada program universitas, pra-universitas. Kemudian lembaga pendidikan kami menjalin hubungan dengan Kairawan, MOU, sehingga pada tahun 2021 atau 2022, 2021 itu kita berangkat ke Kairawan, ke Tunisia.
Oke. Jadi memang sudah dari awal ya mengambil programnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini beasiswa atau bagaimana? Mandiri? Oh, eh beasiswa, Mm-mm. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa hal yang dibayar dengan pribadi. Contohnya? Contohnya uang keseharian, jadi nggak full Tapi dan alhamdulillah ya, uang. lumayan ya. Mm-mm. Nah, di Kairouan ini sendiri berapa banyak mahasiswa Indonesia di sana? Untuk mahasiswa tahun ini lumayan banyak Mm-mm, bertambah mm-mm. dari yang awalnya 7 doang, sekarang menjadi 31. Wow, lumayan ya. Ini berkali-kali lipat nih ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan rata-rata berada di universitas yang sama ya. Ini di Kairouan ini universitasnya ada berapa? Sama ya, sama dengan Mas Farhan ya. Iya, dalam Oke. satu universitas yang sama, Mm-mm. dalam satu sekolah yang sama. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman nih ya di luar sana nih yang dengerin obrolan kita hari ini, kalau seandainya mereka mau ambil studi di Kairouan ataupun mungkin di Tunis gitu kan, itu stepnya apa? Apakah dari awal harus ngambil tadi kayak pra universitas ya kayak Mas Farhan atau bagaimana? Untuk yang mau Mm-mm. belajar di sini banyak jalur. Ada jalan PPI, ada jalan beasiswa, ada jalan MOU seperti saya. Yang terpenting yang disiapkan itu sih kompetensi dalam bahasa Arab. Karena bahasa itu kunci dan ketika kita paham bahasa, kita paham banyak hal dan mudah belajar di sini dan Oke. eh, berkehidupan di sini. Kalau di sana itu jalur tadi jalur beasiswanya ada dari mana tadi? PPI terus? Ada dari PPI, ada yang dari Qatar, ada yang Oke, dari Qatar. Kemenak, Kat ya kurang lebih beberapa jalur beasiswa yang tersedia. Biasanya informasinya disebarkan di media PPI Tunisia. Oke, jadi ada ini Qatar negara Qatar. Iya, jadi ada mahasiswa magister Mm-mm. itu ke sini gratis, rumah, gratis sekolah, semuanya dibayarkan dan mempunyai uang jajan karena dia itu mengikuti beasiswa Qatar Debat. Oke, ini menarik ya. Tidak kuliah di Qatarnya tapi ke Tunis ya. Iya, karena di universitas yang di Kairawan itu mempunyai kerjasama dengan Qatar Oke. sehingga setiap tahunnya berangkat ke Qatar. Nah, itu yang penting ya. Saya juga tadi bertanya-tanya kenapa bisa ya dari Qatar ngambil ngambil studinya tuh ke Tunis tuh luar biasa. Jadi berarti nanti ada masa dia kuliah di Tunis, ada masa yang lainnya dia kuliah di Qatar karena kerjasama. Oh, bukan. Kuliahnya tetap di Di Kairawan, Mm-mm. tetapi ada study tour pergi ke Qatar untuk Oh. beberapa hari saja. Wah, seru ya Sadi Tour nih ke Qatar nih sekalian jalan-jalan ya ke Qatar. Tunis dengan Qatar dekat ya, Mas Farhan ya? Tunis dan Qatar ya. Waduh, kurang tahu Mbak. Iya, aku juga mikirnya apa dekat jadi dibikin ada studi tour ke karena kan pemahaman aku ya Mas Farhan kalau dulu kita di sekolah ya SMP atau SMA studi tour kan pasti pergi ke kota yang dekat dengan kota kita. Misalnya kalau aku dulu Hmm, sekolah di Jakarta, oke kita studi tour ke Jogja gitu kan. Ini hmm. lintas negara ya studi tournya luar biasa loh ini. Teman-teman di Kairouan ini sendiri. Dan tadi seperti yang Mas Farhan bilang, yang paling penting adalah penguasaan bahasa Arabnya ya untuk studi di sini ya. Iya, benar. Ada grade-nya atau juga apakah juga disiapkan kelas bahasa di sana kalau mau ambil studi di Tunisia? Untuk beberapa tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang itu ada kelas
kelas bahasa 1 tahun Mm-mm. di Tunis, tapi di Kairawan itu nggak ada sama sekali kelas bahasa sehingga kita datang dan langsung belajar, bahkan langsung ujian. Oh, serius? Karena telat datangnya. Tapi ada. Oh, kelas bahasanya Heeh. nggak ada di Kairawan, adanya di Tunis. Oh, jadi belajar di Tunis baru ke Kairouan gitu. Setahu saya ya Mbak, itu yang belajar di Keron itu tidak ada kelas bahasa sama sekali. Hmm. Jadi harus benar-benar yang sudah baik bahasanya gitu Hmm. belajar di Keron. Oke, itu ada ininya nggak sih kayak kalau kita di luar negeri mau kuliah di luar negeri kan misalnya ke di Eropa tuh ada tes TOEFL-nya gitu kan atau IELTS. Kalau di sana ada juga semacam tes standar gitu untuk bahasa Arab. Mungkin ada ya untuk jalur PPI Hmm. dan juga kalau misalkan dari jalur MOU seperti saya itu standarnya itu lebih ke siapa yang paling baik diambil dari yang teratas, dari nama-nama Oke. yang terdaftar di MOU. Mm-mm. Kalau kemarin waktu ujian ada berapa orang nih, Mas Farhan? Pas waktu mau masuk nih, yang jalur MOU. Oh, yang jalur MOU ya, eh yang ke Kairawan sih Mm-mm. itu sekitar 6 orang. Iya, 6 orang. Masih baru Sedikit ya. dibuka soalnya Mm-mm. Kairawan itu baru tahun keempat sekarang. 6 orang dan yang diambil berapa orang? eh Ya 6-6 itu. Oke. Berarti luar biasa ya. Heeh. Tidak perlu ada ini ya, nggak perlu ada persaingan yang ketat gitu ya. Paling persaingannya itu di yang berbayar dan tidak berbayar. Jadi yang Oke. dibagi lagi ada yang berbayar di atasnya, yang tidak yang berbayar di bawahnya. Mm. Oh, berarti jadi ada teman Mas Farhan juga yang di Kairouan itu berbayar ya? Ah, ah, berbayar 25 juta. Wow, berbayar 25 juta itu per semester atau biaya uang masuknya saja atau bagaimana? Oh, itu dibayar per tahun. Oke, per tahun dan itu sudah include semuanya. Iya, sudah semuanya tinggal belajar aja, Mm-mm. tapi kehidupan sehari-hari ditanggung masing-masing. Oke, tapi udah ada mes kan ya, misal tempat tinggal atau dorm gitu sudah disiapkan kan? Oh, tempat tinggal juga kita masing-masing sih. Oh, jadi itu baru uang uang ini ya, uang uang pangkal, uang sekolah, uang SPP-nya lah istilahnya ya, Iya, pendaftarannya. hanya Oke. uang SPP yang berbayar. Lumayan ya, 25 juta ya. Mm-mm. Dan untuk Mas Farhan sendiri di sana juga meskipun melalui jalur beasiswa tetap juga dorm juga harus bayar sendiri, tempat tinggal juga harus cari sendiri ya. Iya, untuk tempat tinggal dan kehidupan itu kita tanggung sendiri kecuali hanya sekolah doang kita. Kalau saya nggak berbayar 25 juta. Ya, Oke, lumayan ya, alhamdulillah luar biasa. alhamdulillah. Gimana kuliah di Tunis nih? Apa nih pengalaman serunya? Pengalaman serunya itu adalah ketika mempunyai pengalaman-pengalaman baik ketika berbicara dengan orang-orang Arab atau ketika menjawab ujian tuh sangat berdebar-debar dan sangat senang Kenapa karena berdebar-debar? kesenangan pengen nurunin semua yang udah dipelajarin kemarin. Jadi pengen langsung ditumpahkan semua ide-ide, hafalan-hafalan dan pelajarannya ya? Iya, karena sistem ujiannya soalnya sedikit, Mhm. tetapi dijawabnya berlembar-lembar dengan uh, Oh, jadi semacam esai ya, soal esai ya? mm-mm. Iya. Oke, luar biasa. Terus adaptasinya gimana dengan masyarakat Tunisia? Alhamdulillah untuk saya pribadi sih cukup cepat Mhm. karena
bahasa Arab itu yang menjadi jembatan saya untuk beradaptasi dengan cepat dengan masyarakat. Mereka orangnya gimana? Friendly nggak sih? Orangnya ramah nggak sih? Kalau Indonesia kan dengan orang asing sangat ramah ya, kita senyum, terus menyapa. Kalau warga Tunis sendiri, apakah orangnya juga cukup ramah? eh Alhamdulillah ya. Ada yang ramah, ramah banget. Ada yang ramah, biasa. Ada yang nakal sedikit. Tapi Tunis aman ya? Tidak ada pemberlakuan jam malam dan lainnya? Oh, nggak ada. Paling kita hanya waspada dari kejahatan malam. Paling aman pulang jam berapa dari kampus? Paling lama? Oh, untuk kampus biasanya paling maksimal itu dari sebelum maghrib itu udah pulang. Oke. Sudah selesai belajarnya. Masih suka main? Pulang dari Oh, kampus? paling untuk beraktivitas seperti olahraga atau organisasi paling untuk berkumpul. Kalau malam paling aman batasnya jam berapa di sana, Mas Farhan? Kalau saya pribadi menyarankan teman-teman yang di sini untuk tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Oke. Jadi lebih baik sudah pulang ya sebelum jam 10 malam nih untuk mewaspadai dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Mas Farhan ya. Iya, Jadi di Koiruan sendiri jumlah total mahasiswa kita ada berapa nih mahasiswa Indonesia? ada 31. 31 dan tentunya banyak kegiatan atau aktivitas yang dilakukan ya bersama-sama pelajar Indonesia lainnya ya Mas Farhan ya. Iya, sangat padat dan produktif insya Allah. Apa saja nih kegiatannya? Baik dari kajian-kajian kitab-kitab para ulama Mm-mm. dan kita berdiskusi tentangnya untuk membuat suatu karya berpikir mahasiswa. Terus yang kedua ada pembelajaran bahasa Arab lebih lanjut dan kumpul-kumpul organisasi. Tapi yang paling banyak ya di masa kepengurusan saya itu difokuskan kepada edukasi, kumpul-kumpul yang sifatnya kajian dan pendidikan. Oke, luar biasa ya. Dan ini sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum nih. Mas Farhan terdaftarkah? Sudah terdaftar belum nih? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. terdaftar. Nyoblos tanggal berapa nih kalau di Kairuan? Untuk nyoblos kita di ibu kota Tunis Mm-mm. sekitar tanggal 11 Februari kalau nggak salah. Hari Minggu berarti ya? Iya, hari Minggu. Jam berapa dimulai untuk pencoblosan? Untuk pencoblosan ya eh kurang lebih dari pagi sampai sore ya. Untuk jamnya saya lupa-lupa Belum tahu ingat. ya. Dari pagi sampai sore. Tapi berarti karena tadi cerita Mas Farhan butuh waktu 3 jam, berarti harus pagi-pagi sekali ya berangkatnya ya? Iya, atau biasanya dari sebelumnya, sebelum hari H. Oke, nginep dulu mungkin berarti di Tunis ya. Iya, di rumah teman. Ini 31 mahasiswa Kairuan ikut semua nih akan nyoblos nih di Tunis. Iya, kalau setahu saya hanya 7 orang saja, sisanya tidak karena yang mahasiswa barunya belum tidak nyoblos karena Aduh, nama-namanya di Indonesia. sayang sekali ya tidak dipindahkan ya DPT-nya ya. Mm-mm. Wajib hanya 7 orang dari Kairuan yang akan berangkat ke Tunis. Tentunya ini karena sudah tinggal beberapa hari lagi nih pencoblosan tanggal 11 di sana udah mantap dong ya. Udah yakin nih dengan pilihan-pilihannya ya. Insya Allah kita sudah diskusi antara para pilpres. Jangan-jangan ini kegiatan di cabang Kairuan juga diskusi tentang ini ya. Calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden nih ya.
Iya, walaupun gak resmi. Nggak resmi ya. Di Mm-mm. sela-sela obrolan pasti ada aja ya diselipin nih soal soal pemilu. Mm-mm. Mas Farhan, terima kasih ya waktunya nih, ini luar biasa sekali. Pokoknya sukses untuk studinya dan teman-teman, salam untuk teman-teman di sana. Jangan lupa juga nih untuk tanggal 11 ya, untuk mensukseskan pemilu ya 2024. Terima kasih Mas Farhan, sehat selalu ya. Ya, Mbak Dora. Voice of Indonesia.